Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, ya ada mahasiswa. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem otomatisasi industri. Jadi ini mata kuliah yang berkaitan dengan bagaimana mengotomatisasikan ya eh, perangkat-perangkat yang ada di industri ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat rencana pembelajaran kita. Jadi ini mata kuliah ini mata kuliah lanjutan. Jadi bagaimana mata kuliah ini jadi berkaitan tentang aplikasi ya sistem otomatisasi industri, mencakup identifikasi kebutuhan sistem, integrasi peralatan, itu biasanya sensor, actuator dan controller gitu kan. Terus prinsip kerjanya, terus nanti kita juga akan eh, memahami juga mempelajari juga tentang prinsip kerja, instalasi, dan juga di sini biasanya kita kaitan dengan apa PLC, programmable logic controller, gitu kan. Juga ada nanti DCS, Distributed Control System, dan juga nanti ada kaitan dengan SCADA ya, Supervisory Control and Data Classification. Jadi kalau kita lihat misalkan ini berkaitan dengan ya, kontrol ya, jadi ini biasanya diharapkan sudah mendapatkan atau sudah mengambil mata kuliah tentang kendali ya, kontrol gitu kan, karena apa implementasi dari konsep kontrol ya gitu. Jadi ini untuk media pembelajaran kita nanti kayak cara ini klasikal, kita mungkin presentasi, dan juga nanti kita akan eh, simulasi ya, jadi menggunakan PLC ya, nanti Omron CP CP1L ya, gitu. CP1. Jadi ini nanti kita juga setiap mahasiswa diharapkan menginstal software CX1-nya, gitu. Ini berbasis ladder gitu ya, jadi seperti ya saklar on off seperti itu. Adapun referensi gitu, saya menggunakan tadi ya program logic controller gitu kan, PLC ini yang Bolton. Yang memang nanti banyak ke apa tentang PLC juga ya, Programming Industrial Automation System. Itu kalau kita lihat dari ya beberapa rencana pembelajaran gitu kan. Jadi pertemuan pertama kita akan bahas tentang bagaimana tentang dari terminologi gitu kan ya. Kedua, ketiga tentang konsep dan karakteristik gitu ya. Ya, apa ya, selanjutnya dengan arsitektur ya gitu. Nanti berkaitan selanjutnya banyak kita mempelajari dan hands on gitu. Jadi kita melakukan coding ya dengan pemrograman CX1 seperti itu. Nah, untuk awal ini gitu ya, kita akan belajar misalkan tentang definisi gitu ya. Jadi di mana sistem otomatisasi industri itu gitu kan. Jadi ada istilah nanti bahwa kalau kita lihat secara blok diagram, jadi ada proses, prosedur, dan activity gitu ya. Jadi dikatakan suatu proses gitu kan, di mana suatu materi, energi atau informasi diubah dari keadaan semula, modifikasi dari keadaan tersebut bisa mencakup dari transisi keadaan awal menjadi keadaan akhir. Jadi
biasanya nanti ada inilah disebut sebagai definisi dari proses teknis atau technical process. Jadi nanti ada isinya initial state, gitu, dirubah jadi final state gitu kan, dan disinilah nanti ada technical process ya. Jadi dan ini banyak di industri juga terjadi ya. Jadi itu biasanya misal di sini initial state itu yang low ambient and temperature gitu ya. Technical prosesnya misalkan jadi dia heating of house ya, misalnya yang di apa menjadi higher ambient temperature gitu. Jadi dia technical sistemnya dia menggunakan oil fuel heating system gitu. Jadi bagaimana ya pemanas ya ruangan gitu. Itu banyak di negara-negara dengan empat musim ya gitu. Mungkin kalau di Indonesia mungkin kita jarang menggunakan pemanas ya untuk ruangan. Terus dirty laundry gitu kan untuk misalkan washing mesin ya, jadi technical sistemnya. Jadi terus ada power plant gitu untuk apa pembangkit listrik ya seperti itu. Itu juga ada ini ada kereta ya, train at location gitu kan. Ada traffic process untuk technical processnya dia final state-nya ke stasiun B gitu. Ini ya yang berkaitan dengan ini apa namanya keahlian saya di bidang penyalaan perkereta apian, jadi tentang air traffic perjalanan kereta api gitu. Jadi dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kita di sini gitu kan memahami bagaimana sih misalkan untuk mengotomatisasi atau otomasi industri tadi gitu kan. Gitu, keadaan sebelumnya gitu yang akan kita rubah dan keadaan sesudahnya dan nanti proses teknisnya seperti apa gitu. Sehingga nanti sistem teknisnya gitu kan itu apa ya tadi sini ada ya tadi misalkan yang kita gunakan seperti apa gitu. Jadi di technical process gitu kan ya itu adalah suatu proses gitu kan ya yang ya tadi apa parameter fisiknya gitu kan di record atau direkam gitu, dan dipengaruhi oleh tadi apa technical ya, technical means gitu kan. Jadi dengan ya rekayasa engineering ya gitu. Apa rekayasa ya atau engineering ya, seperti itu teknikal. Dan nanti memang ya lebih luas lagi gitu nanti kita lihat bahwa di technical process itu nanti ada yang proses input juga ada proses output gitu kan ada proses outcome ada proses influencing information di technical system itu ya berupa di sini device-nya atau perangkat-perangkatnya gitu atau mesinnya gitu ya. Jadi ada material energi dari sisi inputnya gitu, jadi berubah jadi material atau energi di sisi outflow-nya gitu seperti itu. Tapi itu yang final statement. Itu dari situ nanti kan ada actuating signal, jadi sinyal atau istilahnya data yang diproses yang atau dilakukan gitu kan ya itu untuk melakukan tadi apa perubahan yang diinginkan dari initial state menjadi final state itu dan tentunya di sini ada proses pengukuran gitu. Jadi dari actuating signal tadi gitu kan kita cek gitu kan ya apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Gitu. Jadi ya contoh misalkan di sini tadi misalkan ini ada istilahnya feed substance A gitu ada feed substance B gitu. Jadi nanti ada ya kita istilahnya fill untuk apa, mengisi gitu kan terus ada nanti empty untuk kosong terus ada reaksinya seperti apa. Itu ini biasanya untuk apa kayak keran air ya seperti itu. Itu gitu. Jadi ya kalau secara definisi jadi otomasi industri itu gitu kan ya itu
sama dengan ya tadi ya istilahnya itu proses dan otomasi gitu automation. Ada proses automation. Automation gitu kan ya, istilahnya independently gitu operating technical system. Gitu. Nanti memang ada istilahnya ya automation. Jadi contoh mesin penjual tiket. Gitu. Ini mungkin automate ya. Gitu. Gitu. Jadi automate. Contoh mesin penjual tiket, mesin penjual rokok. Sedangkan automation yaitu enable mesin, installation, and facilities gitu, to operate independently gitu kan. Jadi contoh otomasi lalu lintas ya di sini ya otomasi rel kereta api gitu kan. Jadi terus industrial automation, jadi automation of the technical process. Gitu. Jadi sedangkan kalau industrial automation system, jadi technical system with technical process and computer and communication system and process operator. Gitu. Jadi ya biasanya nanti kan ada orang, gitu kan, kalau kita bicara struktur otomasi industri, nanti ada di sini ya apa namanya ya komputer dan communication systemnya, gitu kan. Jadi biasanya ini apa controllernya, gitu. Di sini tadi apa technical system, jadi technical product or technical plan ya, gitu. Jadi yang yang tadi ya kan diproses ya atau dikendalikan gitu kan, oleh si controller tadi seperti itu. Itu biasanya memang misalkan ada suatu alat gitu kan atau produk gitu kan yang dikendalikan oleh orang gitu kan ya. Terus nanti kita biasanya kita proses misalkan dengan ya controller komputer gitu kan atau communication system gitu kan. Gitu. Dan dalam hal ini gitu kan kita nanti akan menggunakan PLC. Gitu. Dan biasanya tingkatan operasi otomasi itu menggambarkan perluasan proses yang terdapat dalam otomasi. Di sini ada ya tipe operasi itu ada offline, gitu kan, ada online, gitu. Ada juga online itu ada dibagi dua, ada online yang open loop operation, gitu. Jadi otomasi di sini tingkat sedang atau middle level automation, gitu. Ada closed loop automation, gitu. Jadi closed online operation, misalnya operasi tingkat tinggi. Gitu. Jadi biasanya ini operasi tanpa penggunaan komputer, gitu. Jadi ya misalnya ada general manajemen, misalnya dia ada. Jadi ini ya semua secara manual. Nanti ada proses personal, gitu kan. Jadi nanti ada di sini dikatakan no automation, gitu. Jadi di sini ada apa nanti technical plan-nya seperti apa. Di sini dia ya semua ya istilahnya ini operator gitu ya, jadi yang memantau gitu misalkan di sini technical plan-nya, dia menampilkan perangkat dan apa rekaman ya, rekaman secara grafik gitu kan, grafis seperti itu gitu. Jadi ini katakan low degree of automation, no connection to the technical process gitu. Jadi ini tadi benar-benar tanpa ini ya automation. Kalau ini ada sedikit menggunakan komputer untuk komunikasi antar general management dengan proses personal. Ya. Gitu. Nah, ini yang dikatakan medium, jadi ini lebih tadi, jadi pengambilan data gitu dari teknikal apa prosesnya gitu dia udah menggunakan alat ya, jadi control board gitu. Jadi di sini operator itu tidak langsung misalkan secara manual merekap gitu kan, kalau kita lihat di sini ya di sini jadi merekap dari perangkat yang akan dipantau ya sehingga ini
medium, ini yang high degree gitu kan. Jadi ini semua eh, apa namanya gitu kan ya, data itu direkam gitu ya, disimpan dan dipengaruhi oleh central process gitu. Jadi dia tidak ada orang lagi yang di sini, ini sifatnya operation management dan kontrol. Jadi biasa terpusat gitu, dan di sini online and closed loop gitu kan. Gitu. Ini yang sebetulnya dan di kereta api juga kita sama ya. Jadi contoh sederhananya tadi memindahkan dari stasiun A ke stasiun B gitu. Mungkin di eh, kereta mungkin yang jarak jauh di Indonesia mungkin masih menggunakan masinis ya gitu ya. Jadi masinis misalkan dipandu oleh pusat operasi, Operation and Control Center (OCC) ya. Jadi dia dipandu misalkan dari Bandung ke Surabaya gitu. Tapi ada masinis yang di kereta, atau itu masih yang manual. Tapi kalau sekarang kayak misalkan di MRT Jakarta gitu, atau di LRT Jabodebek ya gitu kan. Itu di kereta itu nanti eh, tidak ada masinis gitu. Jadi kalaupun ada, sifatnya dia hanya standby saja, dia tidak mengoperasikan si keretanya gitu. Jadi seperti ini digantikan oleh komputer. Jadi kereta maju atau berhenti gitu itu dioperasikan oleh komputer, dan komputer mendapatkan apa namanya, instruksi untuk dia misalkan boleh berangkat dari stasiun A ke stasiun B itu dari operation dan control center. Dari control centernya sendiri gitu kan ya. Dulu memang menggunakan apa manual, jadi ada orang yang memberikan instruksi gitu. Kalau sekarang sudah otomatis juga gitu. Jadi pusat operasi dan kendalinya menggunakan komputer gitu. Jadi ada petugas hanya supaya standby kalau ada terjadi gangguan. Jadi instruksi itu nanti kan menerjemahkan dari jadwal keberangkatan kereta. Misalkan stasiun A berangkat jam 5, dia langsung ngasih perintah ke apa kereta misalkan yang di stasiun A tadi, jam 5 Anda boleh berangkat, dan nanti dia biasanya dikasih kalau di apa kereta api dikasih sinyal atau tanda bahwa hijau gitu. Jadi Anda boleh berangkat. Jadi ya biasanya dari sistem otomasi. Jadi di sini kalau bicara apa otomasi produk ya, sistem otomasi dengan proses teknis menggunakan sebuah device atau dalam sebuah mesin. Jadi ini contohnya misalkan ya kalau sini mungkin ya sudah ya lebih sederhana ya. Jadi microwave, apa TV, radio, server dan lain-lain. Dan karakteristik otomasi industri itu dia ya tadi apa embedded system ya, jadi technical process in a device or machine. Dan dia dedicated automation function, jadi hanya untuk satu tujuan. Dan juga di sini dikatakan automation computer in the form of a microcontroller gitu, atau PLC. Jadi dia akan menggunakan automation computer di dalam bentuk ya tadi microcontroller atau PLC. View sensor and actuator, jadi dia menggunakan sedikit sensor dan juga actuator, dan memang sih biasanya untuk otomasi produk gitu, yang sifatnya massal gitu. Terus juga apa namanya degree of automation 100% online closed loop operation. Jadi tingkat apa otomasinya itu 100% online closed ya gitu. Closed loop operation, dan itu high efficiency biasanya untuk produksi massal. Itu ini yang tadi gitu. Jadi ini ada biasanya di sini ada orang, ada operator juga di sini diganti dengan microcontroller. Di sini ada yang mungkin user, atau tetap mungkin kalau di industri apa pabrik misalkan itu tetap ada operator gitu ya yang melayani gitu. Bisa jadi operator itu dia memang ada beberapa fungsi yang dia lakukan, atau mungkin hanya sebatas standby aja atau supervisi ya gitu. Sebagai supervisor ngawasin kalau ininya gangguan atau tidak. Itu ya ini ya ini ya contoh yang lain. Mungkin kalau yang sederhana kayak
mesin cuci gitu ya. Jadi mesin-mesin ya memang masih tetap ada operator ya, jadi kita masukin gitu. Tapi kalau untuk di kayak kereta api keberangkatan itu serba otomatis ya. Jadi kereta kegiatannya ya memang menyiapkannya. Jadi misalkan dari tempat parkir atau pool kalau kita sebutnya depo kereta masuk ke stasiun A gitu kan, itu kan memang eh, itu nanti ada yang menyiapkan orang, misalkan menghidupkan gitu dari mati jadi hidup gitu. Tapi pada saat dia udah on gitu kan si keretanya, dia udah otomatis semua. Jadi dari A ke B itu berangkat sendiri tanpa ada operator. Memang ada beberapa kalau di perangkat sini kan misalnya kayak mesin cuci, microwave dan lain-lain itu kan masih ada operator ya atau user. Itu contoh-contohnya di elektronik gitu. Jadi dan di sini otomasi pabrik ya, tadi kalau otomasi produk gitu ya. Jadi dia biasanya eh, proses teknis berisi proses parsial terpisah-pisah dan membutuhkan tempat lebih besar biasanya gitu. Jadi sifat unik dan karakteristik otomasi pabrik ya tadi sini hampir sama ya, cuma di sini ada ekstensif dan kompleks automation function gitu. Jadi dan memang di sini biasanya menggunakan banyak sensor dan aktuator. Kalau produk kan dia sedikit ya, sensor atau aktuator ya. Dan di sini katakan medium to high degree automation. Jadi sistem engineering and software cost critical for overall cost. Jadi ya lumayan relatif mahal. Itu ini yang biasanya di pabrik dan biasanya memang ada beberapa PLC ya. Jadi yang kontrol misalkan di pabrik misalkan tadi ya kayak saya pernah di pabrik pembuatan serat ini ban ya, benang ban. Jadi itu eh, bagaimana itu membuat benang ban yang tadinya dari bahan-bahan yang seperti kayak polimer ya, gitu yang dicampur dengan yang lain. Dan itu bagaimana ya ada proses pipa-pipa gitu ya. Jadi bahan baku itu dimasukkan ke silo, terus dipanaskan, terus dicair, dialirkan ke pipa-pipa, terus nanti dia dibentuk gitu ya. Dan itu ada banyak PLC yang mengontrol di proses-proses tadi ya. Jadi misalkan mengalirkan bahan-bahan baku tersebut, terus mendinginkan, gitu, terus mencampur dengan yang lain seperti itu. Jadi sini makanya ada beberapa PLC. Dan nanti ada kaitan dengan sensor. Sensor ya tadi untuk komponen fungsi listrik itu sensor ada aktuator. Jadi sensor biasanya untuk ngambil tadi data-data berkaitan dengan input ya gitu. Jadi untuk initiate step-nya seperti apa. Jadi eh, yang ukur gitu kan. Jadi perangkat pengukuran seperti itu. Gitu. Dan dia bagaimana yang mudahnya dikonversi dari input-input tadi, inisial step tadi ke dalam electrical signal atau optical signal gitu. Biasanya mungkin banyak ke elektrikal ya. Misalkan dari suhu gitu kan kita berapa derajat itu di ini kan ke listrik gitu kan, listrik. Itu juga dari beban kan seperti itu. Atau dari misalkan putaran gerakan roda kereta api gitu itu berapa RPM gitu itu juga dikonversi ke sinyal listrik. Kalau aktuator gitu jadi biasanya untuk yang menggerakkan jadi konversi dari control information ke dalam ya tadi variabel proses gitu ya. Jadi yang proses itu jadi nanti di apa ya X itu yang menggerakkan gitu. Ya produk sederhana misalkan biasanya sedikit sensor aktuator biar komunikasi dekat. Tapi kalau yang kompleks itu biasanya ya antar sistem melalui jalur bus gitu. Contoh misalkan CAN bus, interbus gitu. Seperti itu. Dan misalnya banyak sensor dan aktuator ya. Banyak komputer otomasi ya, terdistribusi secara spasial. Jadi keselamatan para pekerja dan proteksi terhadap kebakaran, ledakan, dan seperti itu. Itu
Gitu. Jadi dalam materi ini gitu kan ya, nanti kita ke introduction ya gitu kan. Jadi gambaran umum bagaimana sistem otomasi industri gitu. Jadi eh, di sini gitu kan ya, kita nanti untuk controllernya jadi kita akan menggunakan PLC gitu ya. Jadi PLC yang akan kita gunakan gitu, dengan tentunya mungkin tipe yang eh, sederhana ya gitu. Tapi untuk pengembangan ya nanti tergantung nanti PLC tipe apa yang kita gunakan. Tapi secara software kita akan latihan sama gitu. Jadi nanti ada simulasinya dan lain-lain. Itu saja mungkin ada yang ditanyakan gitu. Jadi otomatis industri ini dari industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.